Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kita selesai membahas bab puasa, maka kita lanjutkan materi kita yang berkaitan dengan manasik. Yang mana pembahasan manasik ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang berkaitan dengan haji. Yang mana pada pembahasan haji kita akan berbicara tentang haji, orang yang melakukan haji. Kemudian yang berkaitan dengan hukmul haj, hukum melakukan haji, wal af'al fil haj, hal-hal yang dilakukan ketika seseorang melakukan ibadah haji. Kemudian bagian manasik yang kedua adalah umrah. Dan bagian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan zabaih, yang berkaitan dengan sembelihan. Berbicara tentang al-haj, orang yang melakukan haji, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga seseorang menjadi wajib atau ibadah hajinya tersebut menjadi sah ketika dia melakukan ibadah haji. Syarat yang pertama adalah Islam. Dan Islam ini merupakan syarat wajib untuk melakukan ibadah haji, yang berarti orang kafir tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Di samping ia merupakan syarat wajib, ia juga merupakan syarat sah, yang berarti orang kafir kalau melakukan ibadah haji saat dia masih kafir, maka hajinya tersebut tidak diterima atau tidak sah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-aql, berakal. Nah, ini juga merupakan syarat wajib, yang berarti orang gila tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Di samping ia merupakan syarat wajib, ia juga merupakan syarat sah, yang berarti orang gila kalau melakukan ibadah haji, hajinya tersebut tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah al-bulugh, mencapai usia balik. Nah, balik ini merupakan syarat wajib, yang berarti anak kecil tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Namun kalau anak kecil melakukan ibadah haji, maka hajinya tersebut sah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hajinya tersebut tidak menggugurkan kewajiban hajjatul Islamnya, yang berarti anak kecil ya, ketika dia sudah melakukan ibadah haji sebelum dia balik, maka di saat dia sudah mencapai usia balik dan mampu untuk melakukan ibadah haji, maka dia wajib untuk melakukan ibadah haji tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah al-hurriyah, ya, merdeka. Maka seorang hamba sahaya itu tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Di samping al-hurriyah ini merupakan syarat wajib, ia juga merupakan syaratul ijza, yang berarti seorang hamba sahaya kalau dia melakukan ibadah haji di saat dia masih menjadi seorang budak, maka hajinya tersebut tidak menggugurkan hajjatul Islamnya, yang berarti kalau dia merdeka nantinya ya, dan dia mampu untuk melakukan ibadah haji kembali, maka dia wajib untuk melakukannya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-qudrah, yakni kemampuan baik secara fisik maupun secara harta. Maka dalam masalah qudrah ini, kemampuan itu ya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ada orang yang mampu secara badan dan secara harta, yakni fisiknya mampu untuk melakukan ibadah haji dan dia juga memiliki uang, memiliki biaya untuk melakukan ibadah haji. Maka orang yang memiliki kemampuan seperti ini, dia wajib untuk melakukan ibadah haji dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang mampu dengan badannya, mampu secara fisik untuk melakukan ibadah haji. Namun dia tidak memiliki harta yang dijadikan sebagai bekal untuk melakukan ibadah haji. Maka orang yang kondisinya seperti ini tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ada orang yang mampu secara harta, dia kaya raya, dia memiliki uang, namun ya dia tidak mampu secara fisik, yang mana misalnya dia sudah tua renta, tidak mampu untuk melakukan ya, manasik haji. Maka kewajiban orang yang seperti ini adalah dia wajib untuk melakukan ibadah haji, tetapi ya dengan badal, digantikan oleh orang lain. Dia bayar orang untuk melakukan ibadah haji atas nama dia sendiri. Kemudian yang keempat kondisinya adalah ya ada orang yang tidak mampu secara fisik ya,
fisiknya tidak mampu untuk melakukan ibadah haji, dan ya secara harta, ya secara bekal untuk melakukan ibadah haji juga tidak ada, maka orang yang seperti ini ya tidak ada kewajiban haji baginya. Hada wa sallallahu. Kemudian ada tambahan yang berkaitan dengan perempuan, ya, di mana seorang perempuan ya di samping ya syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, maka pada seorang perempuan itu dipersyaratkan adalah wujudul mahram, yakni wajib ya pergi melakukan ibadah haji dengan mahramnya, ya, jangan dia pergi melakukan haji dengan sendirinya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.